Tes tes. Oke, jadi welcome back ke Silent Trader Academy Channel. Ya, jadi masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini. Tanggal 4 November 2020, tepatnya di hari Rabu. Oke, sebelumnya semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat-sehat sekeluarga. Amin. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai morning briefing kali ini, kita akan bahas merimain terkait VVIP Silent Investor ya. Jadi buat teman-teman nih yang belum join VVIP Silent Investor ataupun yang masih mau join charity webinar kemarin ya, yang masih mau join charity webinar kemarin cuman udah kelewat dan masih pengen ikut, itu bisa ya, itu masih bisa karena fully recorded. Jadi nggak usah khawatir, teman-teman tetap bisa tonton, dapat ebook, dapat file Excel dan sebagainya ya. Terus untuk yang VVIP Silent Investor juga sudah 30 orang lebih yang ikut ya, bahkan sudah banyak yang paketan langsung setahun. Jadi ini memang program baru kami. Untuk detailnya mungkin teman-teman bisa tonton videonya, searching aja keywordnya VVIP Silent Investor. Itu program baru dari kami khusus rekomendasi full untuk investasi. Ya, full 100% khusus untuk investasi. Dan di sini salah satu benefit unggulan ialah adanya transparansi. Jadi ketika saya beli saham apa, jual saham apa, itu semua akan tertera portofolionya, nominalnya, lotnya, sahamnya. Jadi teman-teman bisa ikutin dan ya lebih ada rasa trustednya. Ya, karena kalau kita orang ngomong investasi dalam jangka waktu lama, kalau nggak ada kepercayaan akan sangat sulit untuk istilahnya apa ya? Untuk mempercayai rekomendasi dari orang. Ya, jadi ketika teman-teman join member VVIP Silent Investor, teman-teman akan merasa yakin bahwa beli juga kok ya, dia ikutan beli kok. Nah, dan juga ketika saya beli ya saya juga nggak mau rugi, saya maunya untung kalau bisa langsung kena target dalam kurang waktu 1 tahun misalnya seperti itu. Jadi saya beli, teman-teman lihat, saya profit, teman-teman juga profit, amit-amit rugi pun ya kita sama-sama ngerasain. Jadi ya nggak ada dusta di antara kita. Itu salah satu benefit yang mungkin hampir di luar tidak akan ada yang berani seperti itu ya. Jadi nominal awal mungkin saya akan injek 50-an dulu ya, tidak menutup kemungkinan akan bertambah ya seiring ada prospek-prospek saham yang bagus. Nah, untuk detail teman-teman bisa japri ke saya @omsilent atau langsung direct ke staff saya untuk paymentnya ya. Untuk member charity webinar, peserta charity webinar itu kan ada diskon, jadi manfaatkan diskonnya. Mungkin akan saya close per November nanti ya. Jadi buat teman-teman charity webinar yang mau manfaatin, yuk better dimanfaatkan ya. Itu dulu. Nah, berikutnya singkat saja. Jadi hari ini tepat pemilu US dan beberapa hasil pun sudah ada. Saya nggak tahu siapa yang menang gitu ya. Meskipun polling terakhir kan selalu memvote Joe Biden katanya ya. Terlepas dari politik US karena saya bukan bidangnya, jadi tidak ada hak bagi saya untuk berkomentar banyak. Namun yang saya cek dari responsif Dow Jones Futures-nya itu masih hijau. Ya, kemarin sudah hijau cukup banyak, 1%-an. Hari ini Dow Jones Futures pun ikut naik, didukung oleh bursa Eropa yang naiknya melejit di atas 1%. Ya, ini masih lama, masih opening. Per video kali ini saya take-nya jam 4, jadi ya masih lama sekali, masih ada 12 jam ke depan yang kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi kalau dengan asumsi bahwa marketnya tidak berubah, market Dow-nya tidak berubah, ada market hijau, ya tentu akan berdampak baik untuk IHSG. Nah, oke. Oke, sebelumnya mungkin kita akan cek chartnya Dow Jones dulu ya. Kita akan cek dia punya Dow Jones untuk melihat ya. Kita review dulu Dow Jones-nya, baru kita review ke market, baru habis itu kita cek saham-saham potensial yang bisa kita lirik di hari Rabu. Oke, kalau teman-teman lihat ini garis biru melambangkan moving average 200, angka sakral dari sebuah analisis teknikal yang digunakan sebagai titik support kuat ataupun resisten kuat. Dan kalau kita lihat ya, ini sudah terpantul di sini. Oke, hampir hampir breakdown ya. Kalau dia breakdown MA 200 sih ini bad signal sekali. Tetapi meskipun menjelang pilpres dari US ya, US election, tetapi ternyata tidak berhasil, sempat menyentuh tapi tidak berhasil di breakdown dan bahkan cenderung lanjut naik menutup gap.
Ya meskipun dia munculin gap lagi. Jadi ya kalau indeks wajar lah banyak gap. Ya. Nah, kalau di satu sisi, ya kalau dari teknikal jelas ini menunjukkan bahwa harganya masih ketahan dan masih dalam rentang atau range yang aman untuk Dow Jones. Ya, karena dia masih ketahan di titik support. Jadi selama di atas EMA 200 jadi masih potensial naik. Ya, karena biasanya secara historical ketika US election selesai, market akan cenderung rally. Ya, meskipun yang menang dari Partai Republik ataupun Demokrat. Seperti itu. Nah, berikutnya, ya kalau lanjut naik lagi, ya ini tentu akan bagus karena ya chartnya sudah meninggalkan EMA 200 ataupun support terkuat. Ya, dia lanjut untuk potensi nutup gap dulu. Nah, ya intinya kalau dia naik akan berpotensi bagus untuk market. Itu yang mau saya sampaikan. Ya, tetapi kita nggak tahu 12 jam ke depan apa yang akan terjadi. Be prepare buat teman-teman. Siapin cash-nya. Ya, trading boleh, tapi tetap jaga-jaga cash. Ya, untuk average jika ada saham-saham yang tidak naik atau gagal naik, tapi masih berprospek kita average. Ya, jadi ya kuncinya money management itu penting. Jadi contoh seperti PTSN. Oke, selamat buat teman-teman ada yang beli PTSN mungkin ya saya ucapkan selamat auto reject ke atas. Ini ya dengan volume yang cukup meledak sih cukup menarik untuk kita perhatikan perdagangan besok. Nah, terlepas dari menariknya PTSN, ada sebuah cerita unik. Jadi di mana PTSN ini kami rekom 2 minggu yang lalu, tepatnya di tanggal 13 Oktober kalau tidak salah. Ya, tidak jalan dalam arti planningnya gagal. Ya, sideway tidak bergerak lalu perlahan lanjut turun ya perlahan lanjut turun. Oke, sampai ketika di hari Selasa minggu kemarin, itu kan hari Selasa kan hari terakhir karena long weekend, saya memutuskan untuk yuk cuci gudang dulu buat yang belum terjual. Ya, buat yang belum terjual yuk cuci gudang dulu. Dan saya pun karena posisi cashnya terbatas, ya, jadi ya karena saya sudah cukup banyak beli saham, terus ketemu bentrok long weekend, sahamnya belum gerak juga sampai menjelang long weekend, oke, saya cuci gudang. Ya, saya cuma menyisakan 20% dari total lot yang saya punya. Jadi ya kecil, nggak gitu banyak, ya 20% lot doang yang saya pegang. Nah, kenapa saya cuci gudang? Jadi buat teman-teman cuci gudang tidak usah menyesal karena apa? Karena tindakan kita sudah tepat untuk memitigasi risiko. Ya, jadi ya saya ada sisakan sedikit, ya nggak berasa lah, paling cuman buat makan somai. Ya, tiba-tiba hari ini hari Selasa per saya record itu terbang harganya imbas dari kenaikan laba 300% lebih ya kalau nggak salah. Ya, jadi ya di satu sisi ya ini pelajaran penting juga untuk member VVIP. Intinya ialah segala rekom yang tertuang di channel itu jelas ada prospek untuk naik. Ya, cuman masalah perihal waktunya saja. Ya, in case nggak ada long weekend, nggak ada US election, mungkin saya nggak akan suruh cuci gudang. Ya, tapi karena ada US election, ya saya mempertimbangkan untuk seluruh karena kan saya harus membimbing 500 orang lebih kan, jadi ya saya kalau saya pribadi sih saya gampang aja karena psikologi saya kan sudah tenang. Tapi kalau untuk 500 orang ini kan tipe-tipe karakternya berbeda, psikologi berbeda, jadi ya saya arahkan lebih baik cuci gudang sebagian ya, dengan catatan ya cashnya habis. Kalau cashnya banyak itu masih hold. Jadi saya senang juga ada beberapa yang chat saya, Om PTSN-nya kejual di ARA dan sebagainya. Ya, jadi mereka cashnya ternyata setelah saya tanya masih oke, dia hot dan boom 20%. Ya, jadi kuncinya ialah kalau di VVIP itu pasti saya merekomendasikan sesuatu yang potensial naik. Ya, nggak mungkin saya mau ngejerumusin cari saham yang potensial turun. Ya, nggak mungkin seperti itu. Oke, nah berikutnya kalau dari teknikal gimana PTSN? Kalau dari teknikal, oh iya kita belum bahas market lupa. Nah kalau dari technical, ini kita cek dulu dia punya bandarmologi, ya. Nah bandarmologinya ini unik. Kenapa? Karena kalau kita cek, ya justru retail yang jualan, retail yang cut loss, EP, KK, DH, PD, CC, DR, SG, NI. Kompak berderet semua itu mayoritas retail. Yang beli YB yang paling banyak beli 3,4 miliar di harga 257. Jadi YB masih beli sebanyak berapa tuh? 130 ribu.
Gede gak? Wah, gede sekali. Ya untuk sekelas saham PTSN yang biasa tidak liquid 100.000 lot itu besar. Ya ibaratnya kalau dia mau jual sekali jual itu bisa 10 sampai 20 tik langsung ambles dalam kondisi normal untuk kasus PTSN. Ya, jadi kalau kita lihat PTSN. Ini mulai liquid ya, tapi biasanya PTSN cuma 1000 2000. Ya, mentok-mentok 5000 sekali guyur 20 tik langsung. Dan misalnya dari 262 berarti langsung turun ke 222, langsung 40 poin. Ambles kalau YB sekali jualan. Ya. Nah, maka dari itu ya ini jelas adanya tindakan akumulasi ya, adanya tindakan akumulasi oleh si YB ya, dengan memanfaatkan isu dari kenaikan laba ya, dari teknikal pun jadi bagus meskipun ada gap ya. Jadi kalau kita lihat dari teknikal dia berhasil break trend line-nya. Di satu sisi dia berada di atas EMA 200 kepantul. Moving average-nya juga sudah golden cross, volumenya spike, ditambah akumulasi, ditambah sentimen news, ya maka polanya mungkin saja akan terjadi pola matahari lagi. Ya, atau setidaknya ya dia ke sini. Sini nih. Ya, setidaknya dia potensi break di sini. Ini resistennya di 282 ya 280 282 ya. Resist pertama sudah pas-pasan di 262 ya. Dia sudah break di sini, breakout di 226 ya, 226 breakout di 226. Sayangnya ada gap, tapi ya kalau dilihat dari animo dan akumulasi, sedangkan harga average untuk PTSN pun bandara masih pegang di 257, 258, berarti kan baru profit 1% gitu ya. Jadi saya rasa bandar nggak mau udah keluar duit 3 miliar, masa cuma mau profit 3 miliar 1% 300, masa mau profit 30 juta. Ya keluar duit itu 3 miliar loh, nggak sebanding dengan mungkin biaya fiskuritas yang dia sudah keluarkan, jual beli dan sebagainya. Ya, maka dari itu kalau kita asumsikan 5% saja, ya pas itulah setidaknya dia akan uji resisten di 282. Ya, saya sih yakin dengan mungkin marketnya yang bagus besok ditambah lagi bandara akun, setidaknya dia akan sentuh ke 282. Kalau bisa break lagi 282, waduh, makin ngeri. Ya, teknikalnya makin bagus kalau dia bisa break 282. Ya, masih kepantul di trend line, ya next trend line yang dia harus uji ya di sini, ya. Di sini ya, benar ya 282. Kalau bisa break, bahkan break di sini ya, bahkan di atas 300, ya enak kita tinggal main swing aja. YB jualan, kita jual. Nah, buat teman-teman yang saya suruh hold, selamat. Buat yang sudah TP ya udah nggak usah khawatir. Ya Anda sudah profit banyak, nggak boleh nyesel. Ya, saya sih masih ada dikit pegang ya untuk jual besok. Oke, meskipun dikit ya, nyesel nggak? Ya dibilang nyesel ya pasti, cuman ya udah gitu, maksudnya udah terjadi, kita sudah langkah yang kita ambil sudah bijak, sudah tepat, perihal kita akhirnya profit atau tidak kan nggak masalah ya, yang penting step kita jadi trader itu sudah benar, trade plan kita tuh sudah benar, itu nggak masalah ya. Ya, jadi proses nggak akan mengkhianati hasil, percaya akan kalimat tersebut. Oke, berikutnya ya, jadi itu PTSN singkat saja. Ini bisa mungkin tonton yang mau fast trade besok masih bisa. Ya kita doakan marketnya baik untuk besok. Nah kita bahas market dulu. Ya kita bahas market dulu. Menarik. Hari ini perdagangan yang cukup menarik. Ya, market. Ya, aduh maaf ya suara serak. Nah, dari gambar sini kita udah lihat, udah tahu mungkin teman-teman yang paham teknikal sudah ngerti maksud dari gambar ini apa. Yes, akhirnya ya. Akhirnya market berhasil di atas moving average 200-nya. Ya, dari dulu susah banget gitu di atas EMA 200. Sekarang akhirnya berhasil tembus EMA 200-nya. Tandanya apa? Kayak tadi Dow Jones kan dia sudah ketahan. Kalau ini market kita ini baru break out. Sama seperti konsep resisten, ketika ada suatu indeks atau saham break resisten, apalagi ini EMA 200, istilahnya ini MA keramat, ya ini menjadi good signal. Ya meskipun asingnya dalam 2 hari terakhir buang cukup banyak
Ya, di BBRI pun kalau kita perhatikan buang cukup banyak ya, udah mulai jualan. Maka dari itu ya, tapi di satu sisi balik lagi kalau Dow Jones bagus, break EMA, next resistance harus dia break itu di sini. Di 5184 sampai 5189. Kalau ini pun bisa di break, wow, ini market akan very ya, akan sangat bagus, very good gitu ya. Akan sangat bagus nih karena kalau kita cek, nah kebetulan EMA 200-nya pas ya dengan trendline ya. Kebetulan pas presisi, jadi ini sudah awal yang baik. Ya, semoga tidak mengecewakan, dalam arti nggak ya kita udah berharap totonya gagal gitu kan. Semoga beneran akan breakout ya, dan setidaknya continuation bullish trendnya hingga minimal akhir tahun lah, ditambah dengan window dressing. Kalau memang benar seperti itu ya, kita siap-siap berpesta lah ya, para investor yang sudah menantikan waktu-waktu sekarang ya, bisa berpesta karena mungkin saham-saham blue chip ataupun saham-saham lain akan serempak naik. Ya, seperti itu. Bahkan gorengan pun kalau marketnya lagi bagus banget bisa juga naik. Ya, gitu. Oke, jadi saya nggak komentar banyak, tapi di satu sisi dia sudah break trend lain, tinggal penentuan break resistannya saja. 5184 ini merupakan resisten cukup kuat, 5184, 5190. Ya, ini resisten cukup kuat yang harus dilalui. Kalau bisa, jadi ya pola seperti ini, ya dia bentuk pola scanning scallop untuk market. Ya, pola scallop nih. Nah, seperti ini. Ya, pola scallop, dia berhasil break, ya dia lanjut naik ke atas. Target jauhnya ya dibalik lagi, dia setidaknya harus bisa break di 5381. Ya pelan-pelan saja, kita doakan market pelan-pelan saja, kalem tapi pasti, ya slow but sure gitu. Ya, jadi ya kita doakan market baik, semua baik, everybody happy. Nah, buat teman-teman ya yang mau join VVIP, karena kita akan banyak menu swing, ya November Desember kita akan banyak menu swing, ya menu swingnya minimal ya profitnya minimal 5% lah gitu ya, minimal 5% sampai dengan ya kalau bisa kita kawal terus gitu. Kita kawal kayak WIM kemarin, kita kawal dari 10% profit 20% dan seterusnya. Ya, jadi VVIP buat yang mau join bisa langsung ke staff saya, staff silent, hanya 150.000 ya per bulan, per hari 5.000. Saya rasa sih bukan angka yang besar ya, karena teman-teman bisa buktikan sendiri ya keakuratannya gitu ya. Meskipun nggak 100%, saya akui saya pun kadang trading juga pasti ada loss ya, ada cut loss dan sebagainya, tapi track recordnya jelas ya, semua bisa lihat, semua sudah terbukti ya kan. Kalau kalau nggak percaya coba buktikan sendiri, coba dulu aja yang seminggu kalau takut ya, daripada sayang uang. Saya juga nggak mau teman-teman bayar terus teman-teman merasa dirugikan, mending coba seminggu ya. Cuman kan kalau bayar seminggu kan ya memang jatuhnya lebih mahal seperti itu. Oke, sudah baik untuk market, kita nggak komentar banyak. Weekly-nya pun sudah ya, gambar lama sudah break ya. Kalau weekly EMA 200-nya sih masih jauh ya. Mungkin ini jadi target kita, target resisten market jangka panjang di sini di 5800 ya. 5800 memang 5859 memang merupakan resisten kuat ya, resisten kuat oleh market. Oke, ya udahlah, intinya begitu. Nah, berikutnya ya saya juga mau cerita sedikit. Selain PTSN yang dapat ARA, kita juga dapat TRIN ya. Yuk yang profit TRIN, profit PTSN, yuk jangan pelit-pelit komentar ya. Jangan pelit-pelit komentar teman-teman ya, karena testimoni jujur dari Anda akan membantu merefleksikan teman-teman yang awalnya ragu join VVIP, jadi bisa sama-sama join VVIP ya. Kita bisa sama-sama terus maju, terus profit bareng di VVIP. Oke. Nah, untuk trade ini karena memang kasusnya sahamnya baru IPO ya, baru IPO nggak lama, awal tahun. Oke. Ini jelas saham ini indikasi repo banget. Ya, menurut saya ini saham yang indikasi repo. Kenapa? Pertama, volume ini rapih banget. Ya. Volumenya rapi banget ya. Oke. Volumenya rapi, harganya pun dibuat sideways aja. Ya. Jadi menarik ya. Kalau kita ngomong indikasi repo ya kan suka-suka lu dar, istilahnya suka-suka lu bandar gitu. Tetapi per hari ini
ya tiba-tiba volume meledak hingga berapa nih? Hingga 350.000 lot. Ya, kecil, cuman mengingat di saham Trin yang dulu sangat tidak liquid, bahkan kurang liquid, tiba-tiba volumenya meledak. Nih volume tertinggi sepanjang dia IPO. Volumenya break, habis itu kita coba cek dia punya broker saham, ya untuk Trin. Oke, di sini jelas ya, di sini ada retail ya, di sini ada retail yang menyamar, ada bandar yang menyamar menjadi retail ya, karena untuk menggerakkan harga saham hingga bisa auto reject atas, retail biasa itu hampir tidak mungkin. Ya, dilihat dari broker saham ini YP itu masih beli ya, harganya rata-rata 300. Oke, di VVIP juga kita beli rata-rata di 300. Mana Trin ya? Ini USKT menu pagi kita, teman-teman. Ya, di jam 8.58 udah profit. Ya, dari 725 tadi dapat hingga ke 760. Itu kan dapat 3%, 3%, 4%. Ya, terus SQMI kita juga profit. Nah, ini Trin ya. Trin 1347 ya, 1347. Kalau nggak percaya kita cek aja menitnya. Pakai menit 1 menit ya, 1347. Harganya high-nya masih di 1296 ya. Habis itu langsung rally sampai ke 344. Jadi kita nggak pernah rekom itu udah jalan terus rekom terus bilangnya profit, enggak ya, karena teman-teman lihat di sini saya ini enggak diedit ya, 1347 harga masih di 294 296, kita masih dapat entry point, yes, atau reject ke atas ya, itu pun kita kawal. Nah, spesial VVIP kita kawal, naikin TS, kawal trailing stop ya, kawal lagi 310, terakhir kawal 320 ya. Jadi yang masih kawal udah kita happy ya. Di satu sisi dia break volume, ini break 300 ya, break 300, next target udah jelas di 400. Kalau seandainya nih bandar memang ngamuk, mungkin saja 400 kesentuh ya, dan menjadi titik all time high-nya. Nah, kalau dari fundamental gimana? Karena ini baru IPO, saya nggak bisa berkomentar banyak ya. Yang penting yang penting ialah kita manfaatkan take action. Kalau momentumnya masih ada, ikutin aja. Tapi tinggal kawal trailing stop ya, karena kita sudah beli di bawah, kena trailing stop udah cut profit. Seperti WIM, meskipun high-nya 570 karena kita pakai sistem TS, kejual di 520. Nggak masalah, ya masih profit dari 370 ke 520. Nah, berikutnya lagi dapat Trin, dapat PTSN, udah enak banget gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, untuk yang mau Trin ya kurang lebih targetnya seperti itu. Berikutnya ada yang request DKFT. Nah, DKFT ini lebih apa ya? Ini error ya. DKFT volume hampir 8 juta lot ya. Oh iya. Oh, biasa cuma 2000 lot. Ya, emang DKFT kan memang gak liquid. Ya, makanya volumenya hilang. Ya, mungkin tertinggi juga sepanjang sejarah dia. Oh. Sepanjang sejarah dia IPO. Oh, ya bulan ini bulan tertinggi di KFT. Wow, ya mungkin salah satunya karena di KFT ini memang sektor nikel, dan memang nikel ini lagi hot-hotnya, lagi booming-boomingnya. Hal itu dimanfaatkan oleh bandar untuk mengerek harga saham DKFT. Ya, jadi kalau mungkin saya nggak tahu di morning briefing kemarin ada bahas DKFT atau enggak. Ya, tapi kalau kita cek, coba kita cek bandarmologi hari ini. Oke, sudah isinya retail. Coba kalau dari kemarin.
Kalau dari kemarin ternyata masih ada YB yang pegang di 151. Ya meskipun beberapa bandar sudah taking profit tapi masih ada penggeraknya ya si YB. Saya sih nggak pantau di KFT di 151. Nah, berarti 151 itu bisa menjadi titik support kita. 151 itu di mana? Sini. Ya, tapi secara teknikal dia as long as di 133 sih oke. Jadi meskipun correction ya asal dia atas 133 itu kita masih boleh entry. Kita berarti namanya entry pada saat dia weakness atau dia pada saat pullback kita beli di sana. Ya, itu kalau mau. Oke, itu buat teman-teman yang mau ya, tapi sih tergantung bandar. Kalau YB-nya beli lagi kita ikut aja, kita follow bandar aja. Tapi kalau YB-nya nggak ada dan justru jualan, sudah kita jual. Ya, oke. Trin apalagi ya, ada saham menarik juga, ini mungkin bisa tonton perhatikan. Jadi ya menjelang marketnya naik, banyak banget emiten-emiten yang sudah mau deket-deket break EMA 200-nya. Salah satu WSKT. WSKT pun ini kayaknya error ya. Masa WSKT volume cuma 4.000? Kayaknya error ya teman-teman ya. Cuma pola punyanya si Trin kalau iya error. Ya, nah WSKT ini itu sudah teman-teman lihat dia sudah break, hampir break, udah di penghujung, udah di ujung tembok ya. Nah, tinggal penentuannya kalau memang dia bisa dalam arti si WSKT ini bisa break ya, kita doakan marketnya mendukung. Ya kalau market mendukung akan sangat mungkin break. Kalau dia bisa break akan bagus baik itu untuk swing atau tidak. Ya, targetnya sebenarnya di sini ini resistannya di 825. Ya, belum tersentuh memang 825. Ya, tapi tidak bisa bertahan di atas 780 aja udah bagus sebenarnya. Ya, jadi sudah cukup bagus untuk WSKT. Cuman ya saya juga agak kurang paham. Jadi selama beberapa hari terakhir untuk WSKT ini lebih banyak asing yang dominan sebenarnya jualan. Ya, asing jualan sebenarnya indikasi yang kurang baik. Ya, nah CS jualan cukup banyak gitu. Yang beli pun retail ya. Cuman kenapa saya optimis untuk WSKT? Karena saya ada beberapa pertimbangan. Salah satunya ketika WSKT dari 500 naik sampai ke 700, berarti kan dari 0924 sampai di sini 0121. Ya, ternyata gitu kan si CS pun ikut beli walaupun CS bukan CS asing ya, walaupun CS bukan CS asing tapi CS CG itu beli ya, broker-broker sering dipakai asing, broker bandar itu masih beli dan ya rata-ratanya di 700-an. Maka dari itu ketika turun ya saya buatlah rekomendasi kayaknya nih bakal mantul dan benar saja kita profit lumayan di WSKT ya, 3%-an dapat. Nah, maka dari itu ketika memang bandarnya masih pegang, ya mungkin ya wajar kalau dalam trading ada bandar yang tiba-tiba taking profit itu wajar. Ya tapi kalau bandar utamanya masih belum ngapa-ngapain sih, so far so good kita ikut. Jadi ya kalau bisa break ini bagus gitu ya. Kita bisa perhatikan untuk WSKT. Oke. Saya rasa cukup, saya nggak mau panjang-panjang ya, karena saya masih banyak urusan. Dow Jones semakin menggila, yes, ini akan menjadi good signal sekali untuk kita. Kita doakan tren bullishnya akan tetap konsisten hingga besok pagi dan seterusnya, sehingga kita bisa banyak make profit di saham. Jadi kita berharap yang terbaik, kita berharap portofolio kita yang terbaik. Oke, sekali lagi thank you banget buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video, teman-teman. Silent Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.